Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Awal mula Baradae ubah kesaksian hingga bongkar skenario Sambo. Jakarta, Barada Richard Eliezer alias Baradae pada saat memberikan keterangan terkait kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua alias Brigadir J pada mulanya tidak membeberkan fakta yang sesungguhnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, barulah Baradae membongkar skenario yang dibuat oleh Irjen Verdi Sambo. Dilansir dari Detik News, cerita awal mula Baradae membongkar skenario Sambo disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI. Dikutip pada Minggu, 28 Agustus 2022, dari buku paparan Kapolri yang dibagikan saat rapat, titik terang pengungkapan kasus kematian Brigadir J bermula saat Baradae ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 5 Agustus. Pengakuan awal Barada Eliezer. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Baradae secara mengejutkan mengubah keterangan awal yang diberikan saat dia diperiksa. Baradae mengaku di hari kematian Yosua dia sedang berada di lantai 2, kemudian dia tiba-tiba dipanggil ke bawah. Saat itu, dia melihat Brigadir Yosua sudah terkapar dalam keadaan bersimbah darah. Dia menyebut posisi Verdi Sambo saat itu berdiri di depan Brigadir Yosua sembari memegang senjata yang kemudian diserahkan kepadanya. Usai mendengar pernyataan tersebut, tim khusus lalu membawa Baradae untuk dihadapkan kepada Kapolri secara langsung. Kepada Kapolri, Barada Eliezer mengaku ingin mengubah keterangannya. Hal itu ingin dilakukan Baradae karena dia sadar bahwa janji Verdi Sambo untuk membantu dan melakukan SP3 terhadap kasus pembunuhan Brigadir J tidak akan terwujud. Ia juga menyadari hukuman berat serta ancaman pemecatan yang menantinya. Atas dasar itulah Baradae memutuskan untuk menyampaikan semuanya secara jujur. Setelah mempertemukan Baradae dengan Kapolri, tim sus kemudian melanjutkan proses berita acara pemeriksaan, BAP. Dalam paparan tersebut disebutkan Baradae menolak didampingi pengacara yang telah disiapkan Sambo untuknya dan meminta disiapkan pengacara baru. Baradae juga meminta agar dirinya tidak lagi dipertemukan dengan Verdi Sambo. Selanjutnya, tim sus yang diwakili Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, Kadiftik, Irjen Slamet Uliandi, kemudian menjemput Verdi Sambo untuk diperiksa. Namun, saat itu Sambo belum mau mengakui perbuatannya dan bertahan pada kesaksian awal. Atas keterangan yang sebelumnya disampaikan Baradae, tim sus kemudian memutuskan menempatkan Verdi Sambo di penempatan khusus di Makobrimob Polri. Barada Eliezer ubah keterangan. Pada Sabtu 6 Agustus, Baradae mengungkapkan keinginannya untuk mencabut dan mengubah keterangan sebelumnya. Keterangan baru Barada Eliezer inilah yang kemudian membuat kasus pembunuhan Brigadir Yosua menjadi terang benderang. 6 Agustus 2022, Saudara Richard menyampaikan kepada tim sus ingin mencabut dan mengubah keterangan yang telah diberikan, sehingga membuat kasus ini menjadi semakin terang benderang, demikian dijelaskan dalam paparan Kapolri. Baradae menuliskan keterangan mengenai peristiwa yang sesungguhnya dalam secarik kertas yang kemudian dibubuhi tanda tangan dan cap jadinya. Dalam tulisan tersebut, Baradae menjelaskan secara runut peristiwa sebelum dan sesudah tewasnya Brigadir Yosua, mulai dari Magelang hingga tempat kejadian perkara, TKP, di Duren 3, Jakarta Selatan. Baradae juga mengaku diperintah Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J. Keterangan yang disampaikan Baradae kemudian dituangkan dalam BAP lanjutan. Saat itu, ia juga disumpah karena keterangannya masih berubah-ubah. Kemudian, kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Baradae disebut meminta perlindungan dan mengajukan diri sebagai justice kolaborator dalam kasus Brigadir J. Bribka Riki ikut mengaku. Sehari berselang pada Minggu 7 Agustus usai Baradae menyampai keterangan tertulisnya, Bribka Riki Rizal pun ikut mengakui perbuatannya dan menguatkan keterangan Barada Eliezer. Penyidik lalu menetapkan Bribka Riki dan Kuat Maruf, warga sipil yang merupakan sopir istri Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Kuat Maruf disebut sempat berupaya melarikan diri, namun upaya itu berhasil digagalkan.
Pada Selasa 9 Agustus, penyidik Bareskrim Polri menangkapnya dan kemudian menahan Kuat Maruf pada 10 Agustus. Ferdy Sambo akui pembunuhan. Setelah menerima keterangan dari Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Maruf, tim SUS kembali memeriksa Ferdy Sambo. Dalam pemeriksaan itu, akhirnya Sambo mengakui segala perbuatannya. Sambo mengakui dirinya yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir Yosua. Dia juga mengaku sengaja melepaskan tembakan ke dinding menggunakan senjata Brigadir J agar tampak seolah terjadi baku tembak. Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka oleh tim SUS pada Selasa 9 Agustus. Untuk mempercepat jalannya proses penyidikan, pihak penyidik melakukan pemeriksaan tambahan secara maraton, profesional, dan cermat sesuai dengan konstruksi peristiwa yang sebenarnya.